Hai kawan Martabe, selamat datang di Podatabe, podcast resmi Agincourt Resources Tambang Emas Martabe. Great Horas. Podatabe adalah akronim singkat dari podcast Agincourt Resources Tambang Emas Martabe. Nama ini memiliki filosofi untuk memberikan salam dan nasihat yang tujuannya untuk memberikan pesan-pesan positif dan inspiratif kepada pendengar Podatabe. Tabe sendiri merupakan salam dalam bahasa Batak, juga memberikan sentuhan lokal yang kuat sehingga semakin mempererat hubungan antara Agincourt Resources dan komunitas sekitar. Sebagai komitmen kami untuk selalu terhubung dengan kawan-kawan Martabe, kami akan menyampaikan informasi secara aktual dan inspiratif. Jangan lewatkan episode terbaru kami yang bisa Anda dengarkan melalui YouTube. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi canggih yang diterapkan di tambang emas Martabe, yaitu Smart Drill and Blast Technology. Teknologi ini membawa perubahan signifikan dalam proses pengeboran dan peledakan di Agincourt Resources. Selamat pagi Kanela Lubis. Selamat pagi Siti. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Siti apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Okay. Untuk para pendengar Podatabe, izinkan saya memperkenalkan Kak Nela Lubis sebagai Senior Engineer Drill and Blast Mining di Agincourt Resources. Kak Nela Lubis bisa ceritakan sedikit Kak tentang perjalanan karir Kakak hingga posisi saat ini? Oke, terima kasih Siti. Sebelumnya senang sekali ya bisa hadir di podcast Agincourt Resources Tambang Emas Martabe atau yang kita sebut Podatabe ini. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini. Sebelumnya saya sudah bergabung di PTR sendiri selama 3 tahun, kurang lebih di sekitar bulan Oktober 2021 bergabung dan sekarang menjadi Senior Engineer Drill and Blast yang kegiatannya itu melakukan perencanaan, mengontrol serta mengelola segala kegiatan yang berhubungan dengan pengeboran dan peledakan di PTAR sendiri. Baik Kak, kira-kira nih alasan ketertarikan Agincourt Resources mengadopsi teknologi di bidang pengeboran dan peledakan ini apa kira-kira Kak? Mungkin aku akan jelasin secara sederhana ya Siti. Jadi memang tambang emas sendiri atau tambang mineral sendiri itu sangat berbeda dengan tambang batu bara. Yang dimana tambang emas sendiri atau mineral itu karakteristiknya cukup kompleks. Sehingga untuk melakukan kegiatan peledakan sendiri itu membutuhkan presisi dan tingkat keakuratan yang lebih. Dan untuk menghasilkan fragmentasi yang baik sehingga kita membutuhkan teknologi ini. Itu sih sebenarnya awal mula kenapa kita terinspirasi untuk menggunakan teknologi ini. Oke, kira-kira nih Kak, untuk dalam pekerjaan sehari-hari, apa nih yang menjadi peran dan tanggung jawab Kakak di bagian pengeboran dan peledakan ini sendiri? Iya, jadi memang di sini kita kegiatannya lebih ke perencanaan yang pertama, lalu yang kedua kita memang mengontrol dan mengatur semua kegiatan peledakan yang ada di PTAR sendiri atau di Martabe sendiri. Jadi peran kami adalah memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan juga untuk memastikan bahwa hasil yang dilakukan peledakan ini akan sesuai dengan fragmentasi yang diinginkan oleh perusahaan gitu. Kemudian Kak, terkait tambang emas Martabe sendiri nih, kira-kira apa sih yang memotivasi perusahaan untuk mengadopsi teknologi ini gitu Kak? Iya, jadi memang sebelumnya karena memang seperti di awal tadi kita sudah jelasin bahwa tambang emas itu lebih rumit daripada tambang lainnya ya, dibandingkan tambang batu bara yang materialnya relatif homogen atau merata. Nah di tambang emas sendiri karena materialnya relatif heterogen, jadi dia mempunyai karakteristik yang lebih kompleks. Sehingga untuk melakukan pengeboran dan peledakan membutuhkan presisi yang lebih tepat. Agar energi yang dihasilkan untuk dilakukan peledakan itu tidak terbuang sia-sia. Itulah mengapa perusahaan mengadopsi teknologi ini gitu. Oke.
Lebih ke arah situ sih Siti, karena memang cukup kompleks dan cukup cukup sensitif lah untuk di emas ini. Gitu. Oke, Kak Nela Lubis, mungkin kita bisa mundur sedikit nih terkait smart reel and blast teknologi. Kira-kira Kak, apa sih perbedaan utamanya dibandingkan dengan metode pengeboran dan peledakan yang digunakan sebelumnya, atau mungkin bisa disebut dengan konvensional? Oke. Sebelumnya itu kita menggunakan drilling konvensional ya, yang dimana untuk memasang, jadi sebelum saya jelaskan dulu dengan simpel ya supaya ada gambaran bahwa untuk di lokasi drilling sendiri itu kita harus memasang titik acuan untuk pengeboran. Titik acuan ini dulu dipasang oleh tim survei secara manual di lapangan. Jadi tim survei akan mematok-matok di lokasi untuk lokasi mana aja yang dilakukan pemboran. Nah, setelah itu dengan adanya teknologi ini kita bisa langsung memasukkan koordinat kayak kita di Google Maps nih, kita masukin tab inilah desain pengeboran kita. Nantinya drilling akan berjalan sendiri sesuai dengan koordinat yang sudah kita masukkan ke dalam si drilling tadi. Nah, yang kedua, dulu kita akan menentukan kekerasan material berdasarkan hasil pemboran. Jadi setelah dilakukan pemboran nanti akan ada material hasil, dan hasilnya ini nanti akan dicek oleh drill blast engineer kami. Nanti kami akan mengecek apakah kekerasan ini sesuai dengan aktual, karena kalau misalnya kita bandingin dengan model mungkin belum terlalu akurat ya. Jadi memang kita harus mengecek di lapangan, dan itu kan pasti akan mengakibatkan adanya interaksi antara manusia dengan alat drilling sendiri atau alat pengeboran sendiri ya Siti. Nah, sekarang kekerasan batuan itu bisa dideteksi oleh penetrasi. Jadi akan otomatis drilling mendeteksi berapa kekerasan material yang ada di masing-masing lubang, sehingga itu akan mengurangi kegiatan drill blast engineer sendiri. Nantinya itu drilling ini sendiri, hasil dari pengeboran ini akan dikonversikan di dalam suatu sistem yang dimana dalam suatu lubang ledak nanti akan berbeda densitasnya. Jadi dalam satu lubang akan berbeda densitas, dulunya satu lubang tuh sama densitasnya. Iya, densitas bahan peledaknya sendiri. Jadi nanti dalam satu lubang itu akan berbeda densitas dari hasil kegiatan drilling yang sudah otomatis tadi. Oke, jadi nanti dari hasil peledakan berarti akan lebih presisi nih, karena energi yang digunakan itu sesuai dengan karakteristik per masing-masing lubang. Begitu kira-kira gambarannya. Oke Kak, terkait memang perbedaannya terletak di mana Kak? Sama teknologi sebelumnya dan setelah ini gitu. Jadi kan dulu memang kita manual ya untuk memasang titik tadi, sekarang sudah otomatis. Terus habis itu yang kedua tadi untuk kekerasan, dulu kita harus deteksi sendiri di lokasi. Drill blast engineer akan deteksi sesuai dengan hasil pengeboran atau cutting. Sekarang sudah otomatis terlihat di monitor. Oke. Gitu ya kawan Martabe, semakin menarik ya pembahasan kita ya Kak. Iya. Berarti itu perbedaan dari peledakan yang sebelumnya atau bisa kita sebut dengan konvensional. Iya. Nah, waktu kemarin kan Kakak pernah ikut konferensi The Seven International Drill and Blast Conference 2024. Kira-kira nih Kak, orang Kakak membahas tentang kemajuan teknologi pengeboran dan peledakan cerdas yang sudah diterapkan di Agincourt Resources. Boleh nggak Kakak ceritakan lebih lanjut bagaimana teknologi ini bisa diaplikasikan dalam operasional sehari-hari di tambang emas Martabe? Oke, jadi memang teknologi ini kita terapkan di tahun lalu, di bulan April 2023. Dulunya vendor blasting sendiri atau vendor peledakan itu di bawah kontraktor kita. Nah, sekarang pada saat perubahan kontrak, vendor dari peledakan itu langsung dibawa PT AR. Sehingga lebih mudah kita untuk memonitor dan melakukan implementasi untuk si teknologi ini. Jadi sehari-hari kita sudah full implementasi nih menggunakan teknologi ini, dan terbukti membantu pekerjaan kita. Kalau kita bandingkan di tahun 2023 itu productivity atau jumlah meter per jam dari drilling ini sendiri menaik. Jadi dulu kita bisa menghasilkan 24 meter per jam lubang drill, dan sekarang kita bisa menghasilkan 27 meter per jam. Dan untuk presisinya sendiri karena memang akurat sesuai dengan GPS yang sudah dipasang di drill sendiri, itu naik menjadi 53%.
Oke, dan dengan ini juga akhirnya terbukti bahwa pengurangan fuel juga berkurang ya. Jadi kita menghemat fuel sebesar 66.000 liter atau sebesar $51.000 per tahunnya. Itu sih. Kalau untuk teknologi ini sendiri Kak, gimana sih dari Aginco Resources sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja di lapangan? Apakah ada tantangan tersendiri Kak untuk proses pengimplementasian teknologi tersebut? Iya, yang paling kerasa itu masalah sinyal ya, Siti. Karena kan kita berada di ruang lingkup yang memang ditambang ya, yang memang berada dekat dengan alam. Jadi memang beberapa kali GPS kita error dan kita memang harus melakukan manual lagi. Namun lama-kelamaan sekarang alhamdulillah kendala-kendala itu udah berkurang sih, sangat berkurang. Jadi kendala GPS error terus sudah kita anggap gak pernah terjadi lah gitu sekarang. Oh, kalau untuk cara mengatasi itu udah ada yang dilakukan oleh Aginco sendiri Kak? Iya, cara mengatasi itu kita terus berkomunikasi ya dengan terkait dengan sinyal, kita menambahkan penambah penguat sinyal gitu. Itu udah kita atasi sih, sejauh ini sudah cukup berhasil ya. Oke Kak, berarti teknologi ini sudah bisa diefisiensikan lah di tambang emas Martabe. Kira-kira nih Kak, peran dari teknologi ini terhadap lingkungan, apakah aman untuk lingkungan sekitar Kak? Saya rasa lebih aman ya Siti. Kalau untuk manusia sudah pasti aman tadi kan, karena kan memang tidak ada lagi keterikatan antara manusia dengan drilling di lapangan karena secara sudah otomatis. Kalau untuk lingkungan sendiri, karena dia menghasilkan penetrasi yang untuk mendeteksi berapa energi yang akan kita pakai di dalam masing-masing lubang ledak, otomatis peledakan sendiri akan menghasilkan fly rock yang lebih terkontrol. Fly rock itu ibaratkan batu terbang akibat peledakan. Oke, dan untuk sekarang sendiri kita sudah improvement juga dari 300 meter untuk jarak aman peledakan untuk alat, kita reduce menjadi 150 meter. Dan juga satu lagi, kita juga menggunakan waste oil untuk bahan peledak. Jadi kita 80% yang dulu kita gunakan fuel, sekarang kita sudah menggunakan oli bekas. Ya. Nah, jadi kawan Martabe, ternyata teknologi ini sangat aman dan ramah lingkungan. Dari Aginco Resources sendiri, apakah menyediakan pelatihan khusus kepada para pekerja tambang agar mereka dapat memahami dan mengoperasikan teknologi ini dengan baik? Martabe itu sangat menyediakan pelatihan khusus ya untuk ini. Bahkan operator dan juga sekelas 13 engineer pun juga di training, dan trainingnya juga melalui vendor yang memang khusus menangani untuk teknologi ini. Dan juga kita tuh memang cukup terbuka sih untuk training-training, bahkan sudah dimasukkan ke dalam KPI untuk training ini. Oke, luar biasa ya. Nah, kita tadi kan Kak berbicara terkait dampak. Nah, sejauh mana Smart Drill and Blast teknologi ini diimplementasikan dan apa dampak terbesar nih yang udah dirasakan oleh Aginco Resources sendiri atau Kakak sendiri nih sebagai seorang pekerja yang kerja di lapangan? Kalau bisa dibilang dampaknya cukup besar ya, selain untuk karyawan sendiri menambah skill dan juga untuk perusahaan menambah keuntungan. Dan di sini yang paling berasa adalah nilai inti Martabe sendiri dari growth kan, dari nilai inti yang pertama. Jadi memang saya sangat merasakan growth yang ada di Martabe itu karena kita diberikan dukungan dan fasilitas untuk menerapkan teknologi dan dan perusahaan itu terbuka terhadap perkembangan teknologi yang ada saat ini. Nah, Kak Nela Lubis, benar gak sih isu yang beredar di luar itu menyatakan bahwasanya pengoboran dan peledakan yang dilakukan oleh tambang emas Martabe itu terasa di lingkungan masyarakat sekitar, Kak? Apakah itu benar, Kak? Nggak benar sama sekali Siti, karena kita kan satu hari itu kita hanya bisa meledakkan satu lokasi, dan itu dilakukan di jam istirahat di jam 1 siang dan di jam 4 sore, dan di jam 4 sore itu hanya ada pada saat case-case tertentu saja. Jadi memang di saat setiap kali peledakan kita itu melakukan 3 titik untuk
pengukuran getaran, dan yang terdekat itu ada di Jalan 2 yang dekat dengan masyarakat. Dan kami selalu pantau untuk getaran, dan sejauh ini tidak ada getaran yang melebihi dari ambang batas yang ditentukan. Bahkan seringkali dan lebih seringnya itu malah tidak ada getaran sama sekali. Tidak ada sampai no record di alat kami sendiri. Jadi memang tidak ada peledakan yang mengakibatkan gempa hingga ke masyarakat. Itu tidak ada. Bahkan untuk jarak sendiri, jarak aman yang dulu kita di 300 meter untuk di alat ya, hanya untuk di alat. Sekarang kita sudah bisa radius ke 150 meter. Jadi terbukti peledakan di Tambang Martabe itu aman dengan standarisasi yang ada. Jadi kawan Martabe, isu tersebut tidak benar ya. Kita sudah mengikuti peraturan pemerintah dan juga sudah ada standarisasi dari pengeboran dan peledakan itu sendiri. Mungkin sebagai penutup Kak, apa harapan Kakak terkait masa depan industri pertambangan di Indonesia dengan adanya teknologi seperti Smart Drill and Blast ini? Harapannya kita bisa menjadi lebih baik ya. Kita bisa menjadi tambang emas nomor 1 di Indonesia dengan penerapan teknologi dan terbuka untuk menghasilkan gold mining practice yang paling the best. Wah, luar biasa sekali. Pembahasan kita hari ini penuh dengan wawasan yang menarik ya Kak Nela Lubis. Melalui Podatabe ini kita memahami bagaimana teknologi pintar seperti Smart Drill and Blast telah membawa perubahan besar dalam meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan di Agincourt Resources. Terima kasih sekali lagi Kak Nela Lubis untuk waktu dan informasinya ya. Yeah. Semoga Podatabe ini menjadi inspirasi untuk kita semua untuk tetap berinovasi dalam dunia pertambangan. Untuk kawan Martabe, jangan lupa ikuti terus Podatabe untuk informasi menarik seputar industri pertambangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Great, 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 Horas!